Banyak orang tidak sadar bahwa kadar gula bisa naik hanya karena tubuh kurang dukungan mikronutrisi tertentu. Ini bukan soal obat, tetapi soal bagaimana tubuh memproses makanan, energi, dan aktivitas setiap hari. Saat tubuh kekurangan nutrisi yang membantu metabolisme, kadar gula bisa terasa lebih susah dikendalikan meskipun pola makan sudah dijaga. Situasi ini sering terjadi tanpa gejala jelas dan baru terasa ketika tubuh mulai memberi sinyal seperti cepat lelah atau merasa tidak nyaman setelah makan. Dalam kehidupan modern, banyak orang kurang terkena sinar matahari, banyak bekerja di ruangan tertutup, kurang gerak, dan sering makan terburu-buru. Kebiasaan seperti ini membuat tubuh kurang memperoleh nutrisi penting yang sebenarnya bisa membantu menjaga ritme kerja organ. Salah satu kelompok nutrisi yang mulai banyak dibicarakan adalah vitamin, bukan untuk mengobati, tetapi untuk membantu tubuh menjalankan fungsi normalnya dengan lebih teratur. Hari ini kita akan membahas 5 vitamin yang patut dikenal oleh penderita diabetes atau siapa saja yang ingin membantu tubuh menjaga keseimbangan gula secara alami melalui kebiasaan harian. Informasi ini bersifat edukasi dan membantu meningkatkan kesadaran. Banyak orang sudah mulai memperhatikan hal ini, dan mungkin kamu juga perlu tahu agar bisa membuat pilihan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan like dan subscribe. Dukungan kecil ini sangat berarti dan membantu konten edukasi seperti ini tetap ada. Sekarang kita masuk ke urutan kelima, yaitu vitamin D. Vitamin ini sering dibahas karena berhubungan dengan metabolisme, sistem kekebalan, dan keseimbangan energi. Banyak orang memiliki kadar vitamin D yang rendah karena kurang terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami, tetapi banyak orang yang beraktivitas di dalam ruangan dari pagi sampai sore, sehingga tidak sempat mendapat paparan yang cukup. Selain dari sinar matahari, vitamin D juga dapat ditemukan pada beberapa jenis ikan, telur, dan produk fortifikasi tertentu. Tubuh yang kekurangan vitamin D dapat merasa kurang berenergi, tidak semangat, atau mengalami ritme tubuh yang kurang teratur. Beberapa penelitian telah mengamati hubungan vitamin D dengan sensitivitas insulin dan metabolisme energi, meskipun tidak digunakan sebagai pengobatan dan tidak menggantikan perawatan apapun. Intinya, vitamin D termasuk nutrisi yang sering muncul dalam pembahasan tentang gula darah karena berperan dalam banyak proses tubuh. Mendapat cukup vitamin D melalui paparan sinar matahari yang aman dan asupan makanan dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih teratur. Banyak orang tidak menyadari hal ini karena vitamin D bekerja di latar belakang, tanpa rasa atau efek instan. Dengan urutan kelima sudah jelas, daftar ini akan semakin menarik karena masih ada nutrisi lain yang mendukung metabolisme dan terdapat dalam bahan makanan sehari-hari. Kita lanjut ke urutan keempat yang juga sangat dikenal dan memiliki fungsi penting dalam proses tubuh. Sekarang kita masuk ke urutan keempat, yaitu vitamin C. Banyak orang mengenal vitamin ini sebagai nutrisi yang identik dengan buah dan sayuran segar. Vitamin C adalah antioksidan yang membantu tubuh menghadapi stres oksidatif yang muncul dari aktivitas sehari-hari. Ketika tubuh mengalami stres berlebih, fungsi metabolisme bisa terasa lebih berat dan kurang efisien. Buah seperti jeruk, kiwi, jambu biji, stroberi, dan sayuran seperti paprika serta brokoli adalah sumber vitamin C yang cukup dikenal. Di banyak rumah, jeruk atau jambu sering dijadikan camilan sore atau tambahan di dalam jus tanpa gula. Kebiasaan sederhana ini membuat tubuh tetap mendapatkan asupan antioksidan tanpa menambah gula bebas dalam jumlah besar. Peran vitamin C dalam konteks gula darah sering dibahas karena hubungannya dengan metabolisme sel dan proses penyerapan nutrisi. Vitamin C tidak bertugas menurunkan gula secara langsung, melainkan mendukung kondisi tubuh yang lebih stabil melalui mekanisme antioksidan.
Orang yang kurang mengonsumsi buah dan sayuran segar kadang merasa tubuhnya mudah lelah atau kurang bertenaga, terutama saat aktivitas harian cukup padat. Selain itu, vitamin C mudah rusak oleh panas dan udara. Artinya, cara memasak dan menyimpan makanan sangat menentukan kualitas asupan vitamin C. Banyak orang memilih mengonsumsi buah segar atau sayuran yang hanya diolah sebentar agar nutrisinya tetap terjaga. Ini juga menjadi alasan kenapa jus tanpa gula atau salad sederhana mulai semakin populer dalam gaya hidup yang lebih seimbang. Vitamin C juga sering ditemukan dalam bentuk suplemen, tetapi konsumsi dari sumber makanan segar biasanya memberikan manfaat tambahan berupa serat dan mikronutrien lain. Serat dalam buah dapat membantu memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga tubuh tidak mengalami lonjakan gula yang cepat. Kombinasi ini menjadi faktor menarik yang membuat vitamin C sering masuk dalam pembahasan tentang gula darah dan stabilitas energi. Dengan urutan keempat selesai, daftar ini mulai menunjukkan pola yang jelas, nutrisi yang mendukung metabolisme, energi, dan keseimbangan tubuh. Di urutan ketiga, kita akan melihat nutrisi yang juga berperan sebagai antioksidan dan sering muncul dalam penelitian seputar sistem tubuh dan keseimbangan internal. Kontennya semakin menarik karena mulai banyak orang penasaran bagaimana nutrisi tertentu bekerja di belakang layar untuk menjaga ritme tubuh tetap stabil. Sekarang kita masuk ke urutan ketiga, yaitu vitamin E. Vitamin ini juga termasuk antioksidan dan sering muncul dalam pembahasan mengenai metabolisme tubuh dan keseimbangan sel. Banyak orang tidak terlalu memperhatikan vitamin E karena perannya tidak sejelas vitamin C di mata masyarakat. Padahal keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam konteks stres oksidatif. Vitamin E dapat ditemukan dalam makanan seperti kacang almond, biji bunga matahari, minyak zaitun, minyak canola, alpukat, dan beberapa jenis sayuran hijau. Di banyak dapur, penggunaan minyak yang kaya vitamin E mulai lebih dikenal, terutama ketika orang mencari pilihan lemak yang lebih seimbang untuk memasak atau membuat salad. Kacang dan biji-bijian sebagai camilan juga semakin populer karena memberikan lemak sehat sekaligus vitamin E. Pembahasan vitamin E sering dikaitkan dengan proses metabolik, terutama yang berhubungan dengan pembentukan energi dan perlindungan sel. Ketika tubuh menghadapi stres oksidatif dari pola makan tinggi gula atau istirahat yang buruk, sel bisa bekerja lebih keras dari biasanya. Antioksidan seperti vitamin E membantu menjaga kondisi sel agar tetap stabil sehingga tubuh tidak cepat merasa lelah atau tidak bertenaga. Vitamin E bukan nutrisi yang terasa langsung efeknya dalam beberapa jam, melainkan berperan jangka panjang dalam sistem tubuh. Karena itu, asupan hariannya dari makanan menjadi penting. Orang yang jarang makan kacang atau minyak sehat kadang tidak sadar bahwa tubuhnya sedang kekurangan mikronutrien ini. Hal lain yang menarik adalah vitamin E sering bekerja berdampingan dengan nutrisi lain. Misalnya, makanan yang mengandung vitamin E biasanya juga memiliki lemak sehat dan lemak membantu proses penyerapan vitamin ini karena sifatnya larut dalam lemak. Jadi, camilan kacang yang sering dipandang biasa saja sebenarnya memberikan kombinasi nutrisi yang cukup kuat untuk tubuh. Dengan 3 posisi teratas semakin dekat, pola daftar ini juga makin terlihat, nutrisi antioksidan dan metabolik yang mendukung kondisi tubuh sehari-hari. Di urutan kedua nanti, kita akan menemukan kelompok nutrisi yang berperan dalam produksi energi dan sistem saraf. Sesuatu yang banyak orang abaikan padahal sangat penting dalam ritme aktivitas harian. Di urutan kedua ada vitamin kompleks B, yaitu vitamin B1, B6, dan B12. Kelompok vitamin ini dikenal karena perannya dalam produksi energi dan fungsi sistem saraf. Banyak orang merasa lelah sepanjang hari padahal pola makan sudah teratur dan salah satu faktor yang sering luput adalah asupan vitamin B yang kurang memadai. Vitamin kompleks B banyak ditemukan pada makanan seperti telur, daging tanpa lemak, ikan, kacang-kacangan,
biji-bijian, nasi merah, dan sayuran hijau. Di beberapa tempat, produk olahan gandum utuh juga diperkaya dengan vitamin B agar kebutuhan harian lebih mudah terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan ini tidak sulit ditemukan, hanya saja banyak orang lebih memilih karbohidrat cepat yang rendah mikronutrisi. Fungsi vitamin B dalam tubuh cukup luas. Vitamin B1 mendukung metabolisme karbohidrat, vitamin B6 membantu metabolisme protein dan fungsi saraf, sedangkan vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah dan kesehatan sistem saraf. Ketika metabolisme bekerja lebih baik, tubuh tidak mudah mengalami kelelahan atau gangguan konsentrasi. Kelompok vitamin ini memiliki hubungan yang menarik dengan pola makan modern. Banyak orang mengonsumsi makanan manis atau minuman tinggi gula yang cepat memberikan energi, tetapi energi tersebut cepat turun dan membuat tubuh terasa lemas. Vitamin kompleks B mendukung produksi energi yang lebih stabil dari makanan sehari-hari tanpa perlu sumber gula berlebihan. Karena vitamin B larut dalam air, tubuh tidak menyimpannya dalam jumlah besar sehingga konsumsi rutin menjadi penting. Itulah sebabnya orang yang sering melewatkan makan atau hanya makan makanan serba instan bisa lebih mudah mengalami kekurangan mikronutrisi ini. Beberapa orang baru menyadarinya ketika merasa mudah lelah, kurang fokus, atau sulit memulai aktivitas fisik. Alasan kelompok vitamin ini berada di urutan kedua adalah karena dampaknya yang cukup luas terhadap energi dan fungsi tubuh harian. Semakin baik produksi energi dan sistem saraf bekerja, semakin stabil tubuh menghadapi aktivitas, pilihan makanan, atau perubahan jadwal. Namun, masih ada satu nutrisi yang sering disebut dalam konteks fungsi otot, metabolisme glukosa, dan keseimbangan elektrolit, dan justru itulah yang menempati posisi pertama. Di urutan pertama ada magnesium, yaitu mineral yang sering dikaitkan dengan metabolisme glukosa, fungsi otot, dan produksi energi. Banyak orang tidak menyadari bahwa magnesium terlibat dalam ratusan reaksi di dalam tubuh. Mineral ini membantu kerja otot, mendukung sistem saraf, dan berperan dalam cara tubuh memproses karbohidrat. Karena itu, ketika asupan magnesium rendah, beberapa orang merasa cepat lelah, sering tegang, atau sulit mempertahankan ritme aktivitas harian. Magnesium dapat ditemukan dalam makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, nasi merah, alpukat pisang, brokoli, sayuran hijau, dan ikan tertentu. Di beberapa tempat, produk seperti susu, yogurt, dan biji labu juga menjadi sumber yang sering dikonsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tidak sulit memasukkan magnesium dalam menu. Namun banyak orang lebih memilih makanan instan, tepung putih, atau minuman manis yang hampir tidak memiliki mineral ini. Salah satu alasan magnesium menempati posisi pertama adalah karena mineral ini mendukung banyak proses sekaligus. Ketika tubuh memiliki cadangan magnesium yang cukup, otot bekerja lebih baik, kualitas tidur dapat meningkat, dan energi harian terasa lebih stabil. Banyak orang yang merasa tubuhnya lebih mudah lelah tanpa mengetahui bahwa salah satu faktor bisa berasal dari kurangnya mineral ini dalam pola makan. Di sisi lain, pola makan modern cenderung rendah magnesium karena sayuran hijau dan kacang-kacangan tidak menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Selain itu, beberapa orang memiliki kebiasaan melewatkan makan atau mengonsumsi hanya makanan cepat saji yang hampir tidak mengandung magnesium. Kebiasaan tersebut membuat tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjaga energi, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan tubuh. Magnesium juga sering disebut ketika membahas aktivitas fisik. Otot memerlukan mineral ini untuk kontraksi dan relaksasi yang baik. Itu sebabnya beberapa orang mengalami kram atau tegang pada bagian tubuh tertentu ketika asupannya tidak mencukupi. Saat mekanisme tubuh bekerja secara efisien, rasa lelah dapat berkurang dan aktivitas harian menjadi lebih nyaman. Seluruh daftar ini menunjukkan bahwa tubuh tidak hanya membutuhkan gula atau kalori, tetapi juga vitamin dan mineral yang mendukung sistem kerja dari dalam.
Asupan nutrisi yang baik membantu tubuh membuat pilihan yang lebih cerdas sepanjang hari, termasuk mengatur kapan lapar, kapan lelah, dan kapan perlu istirahat. Setiap nutrisi pada daftar tadi memiliki peran unik dalam menjaga keseimbangan harian. Untuk menutup video ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk membuat pilihan makan dan kebiasaan yang lebih terarah setiap hari. Fokus pada keseimbangan, variasi, dan kualitas makanan dapat membantu tubuh bekerja dengan ritme yang lebih stabil. Sampai jumpa di video berikutnya.